Shalom saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari Gereja Bethel Tabernakel Anugerah, Jalan Kesatrian 31 Bandung. Bersyukur kepada Tuhan karena saat ini dapat kembali mengunjungi saudara di mana berada untuk menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Namun sebelumnya kami akan berikan sebuah pujian agar memberkati kita semua dan mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan. Namun mari kita masuk dalam doa mohon pimpinan Tuhan. Bapa Surga yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat saat ini Tuhan, kesempatan, waktu, kekuatan yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami dapat menyampaikan firman Tuhan. Tuhan menyertai dan mengurapi pelayanan kami sehingga menjadi berkat bagi pendengar dimanapun berada dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan beserta dengan acara ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya ingin menyampaikan sebuah pujian bagi kemuliaan Tuhan dengan tema Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Orang dan hina hati yang hancur, ku terima timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina
besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Kau berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari saudara yang terkasih, kita berdoa kepada Tuhan untuk firman yang sebentar akan kita terima. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang kepada Tuhan bersyukur, di mana kami dapat kembali menyampaikan dan kami mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus mengurapi pemberitaan firman supaya menjadi berkat bagi pendengar semua, dan kami boleh lebih mengenal tentang kasih Tuhan yang dahsyat, yang besar di atas kayu salib bagi keselamatan kami. Tuhan, Roh Kudus memimpin pemberitaan firman dari awal sampai akhir, supaya menjadi berkat, pemulihan, banyak orang kembali kepada Tuhan karena mengenal kasih Tuhan yang besar. Pemulihan terjadi, pertobatan terjadi. Kami mohon penyertaan Tuhan sampai akhir pemberitaan firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya pendeta Nathanael Setiawan dari Gembala Sidang Jemaat Gereja Betel Tabernakel Anugerah Jalan Kesatrian 31 Bandung. Saya bersenang, bersuka cita karena dapat kembali menyampaikan firman Tuhan. Adapun pemberitaan firman Tuhan saat ini ada hubungannya erat dengan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Bagi setiap orang yang percaya, bagi para tebusan Tuhan, kita harus memperingati
dan lebih mengerti tentang makna pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Puji nama Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 19 ayat yang ke-30. Adapun tema firman Tuhan pada saat ini, temanya kita akan lihat lebih dulu, saudara-saudara. It is finished, atau sudah selesai. Dalam Alkitab terjemahan lama, sudah genap. Dalam Greek language bahasa Yunani, tetelestai, sudah selesai. Kalau kita melihat dari ucapan Tuhan Yesus di kayu salib, it is finished, tetelestai, sudah selesai. Artinya pengorbanan Kristus yang maha sempurna Dia berikan sampai langkah yang terakhir di atas salib bagi keselamatan umat manusia. Demikian firman Tuhan Yohanes 19 ayat 30. Kita akan baca bersama-sama. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Tadi saya katakan dalam Alkitab terjemahan lama, sudah genap. Dalam versi bahasa Inggris, it is finished. Dalam bahasa Yunaninya, tetelestai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan, ada satu hal yang begitu menyentuh hati kita. Pada saat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia berkata, sudah selesai. Pengorbanan yang sempurna sampai garis akhir. Bahkan kalau saudara baca dalam tulisan yang lain, dalam bagian Injil yang lain, darah seluruhnya habis keluar dari tubuh Yesus. Air habis keluar dari tubuh Kristus. Air berbicara sanctification, pengudusan, penyucian. Darah berbicara redemption, penebusan. Saudara-saudara, betapa sempurna korban Kristus di atas kayu salib. Maka saya katakan betapa pentingnya orang percaya mengerti makna pengorbanan Kristus di atas salib. Bukan sekedar kalau kita pergi kemana kita pakai kalung salib, lalu kita pasang di rumah masing-masing, di ruang tamu, di kamar tidur, atau di setiap ruangan rumah salib terpampang. Itu tidak salah, saudara. Tapi ada satu pertanyaan yang besar. Mengertikah makna kematian Kristus bagi saya dan bagi saudara? Tuhan berkata di salib, sudah selesai. Karyanya di atas salib, ketaatannya kepada Bapaknya, Dia datang ke dalam dunia untuk menjadi tumbal. Dalam Alkitab ransom. Tumbal itu artinya Dia dijadikan dosa yang tidak berdosa, supaya orang berdosa diselamatkan. Itulah tumbal dosa, ransom. Harusnya saya dan saudara yang mengalami penghukuman dosa, tapi Kristus yang sudah menggantikan dosa saudara. Dan puji Tuhan, korbannya adalah korban yang sempurna. Itulah sebabnya saya boleh layak melayani Tuhan, saudara boleh layak memuji Tuhan, menjadi keluarga Allah. Itu semua karena korban Kristus yang sempurna sampai akhir di atas kayu salib. Saudara yang terkasih, dikatakan oleh kita, mengapa Kristus harus mati di atas kayu salib? Sebab begitu dahsyatnya ikatan belenggu dosa yang telah mengikat kehidupan manusia. Dan Alkitab dengan jelas, dengan gamblang berkata, bahwa manusia semua telah berdosa. Sejak lahir dari rahim ibunya, manusia sudah jatuh dalam dosa. Bahkan ada yang berkata, waktu di rahim ibu ikut serta terkandung kuasa dosa. Kita akan lihat dalam surat Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa.
Jelas ini hubungan dengan ketidaktaatan Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Semua orang telah berbuat dosa, dan akibatnya apa saudara? Alkitab dengan jelas berkata telah kehilangan kemuliaan Allah. Gambar rupa Allah, peta Allah, imago Dei, the image of God, yang tadinya ada dalam kehidupan manusia. Karena dalam kitab Kejadian Tuhan berkata waktu penciptaan manusia, mari kita ciptakan manusia seperti kita. Luar biasa. Tapi sayang, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, gambar Tuhan itu tercabik-cabik, rusak. Terus sebabnya Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa, artinya telah ada di dalam kuasa dosa. Dan akibatnya saudara-saudaraku mengerikan, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kata Alkitab, kehilangan kemuliaan Allah. 1% pun tidak tertinggal kemuliaan itu dalam hidup kita. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah kondisi, posisi keadaan manusia di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita baca kitab Kejadian, saudara, pada waktu Adam dan Hawa berdosa, langsung mereka disuruh keluar dari Taman Firdaus. Karena Allah yang kudus, Allah yang suci, tidak dapat dan tidak bisa berkompromi dengan dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi kita bersyukur, saudara, dalam Yohanes 3:16 ayat ini sangat populer bagi para pembaca Alkitab. Karena begitu besar Allah mengasihi dunia, diberikan anaknya yang tunggal. Perhatikan kalimat ini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Bukan berkata, karena begitu pantasnya kita dikasihani, bukan. Karena begitu hebatnya kita. No. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang tunggal. Jadi keselamatan itu, saudaraku, hanya inisiatif Tuhan. Sebab manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan manusia tidak mampu dan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Luar biasa. Di atas salib Tuhan berkata sudah selesai, sudah genap, it is finished. Tetelestai artinya apa, saudara? Kristus lakukan semua bagi saya dan saudara. Jadi nggak perlu ditambah-tambah lagi yang lain. Jesus only, hanya Yesus saja. Ada sebuah ayat yang saya ajak saudara merenungkan pada malam hari ini, saudara-saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Perhatikan ayat ini, menarik. 2 Korintus 5:21. Dia Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Saudara bayangkan lahirnya saja dari Roh Kudus. He was born of the Holy Spirit. Dia lahir dari Roh Kudus. Tidak ada campur manusia. Saudaraku, tidak ada campur tangan manusia. Roh Kudus, Roh Tuhan, saudaraku, yang hadir dalam rahim Maria. Malaikat Jibril berkata, anak yang kau akan lahirkan itu akan disebut Dia yang Maha Tinggi. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa. Karena siapa, saudara? Karena kita, karena saya, dan karena saudara. Itulah sebabnya saya berkata, pada nanti peristiwa penyaliban Tuhan Jumat Agung, mari setiap orang yang percaya, yang mengakui karya penebusan Kristus, mari hadir dalam ibadah, renungkan kembali betapa besar kasih Tuhan. Dan kalau saudara sudah mengenal betapa besar kasih Tuhan, akan muncul dari hati kita, dari hidup kita, untuk mengasihi Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Harusnya kita yang mengalami penghukuman dosa, tapi Dia yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita. Perhatikan, supaya di dalam Dia, di dalam Kristus, oleh Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Saudara mengerti ayat ini? Oleh karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku, manusia tidak memenuhi standar Allah yang Maha Suci. Tidak memenuhi standar Allah yang Maha Kudus. Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku,
Tidak heran kalau sudah melihat ada orang yang menyembah gunung, ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah pohon, ada orang, saudaraku, yang menyembah gua-gua, ada orang yang bikin patung sendiri, disembahnya sendiri. Kenapa, saudara? Manusia sudah terpisah dari Allah, dan manusia mulai mencari Tuhan dengan pikiran dan kebenaran sendiri. Ingat menara Babel, saudara? Dikatakan di sana oleh manusia pada waktu itu, mari kita bikin menara Babel supaya kita bisa melihat Tuhan. Dengan pikiran, opini, pendapat manusia, manusia mulai cari Tuhan. Saya pernah ketemu dengan satu orang, saudara, yang menjadikan pisaunya itu sebagai Tuhannya. Pisau sakti keris, saudara. Ya, orang mulai dengan menggunakan caranya masing-masing, mulai mencari Tuhan, mencari keselamatan. Tapi luar biasa, di dalam Kristus, saya sampaikan, Alkitab berkata, Dia yang tidak mengenal dosa, Kristus yang Maha Kudus. Ya, Christ is the God man. Dia manusia 100%, dialah 100%. Ya, dan memang dia harus mati disalib sebagai manusia. Dan pada hari yang ketiga Alkitab berkata, karena dialah, dia akan bangkit. He is the God man. Dia manusia 100%, dia Allah 100%. Pada masa hidupnya Tuhan berkata, dia bisa mengampuni dosa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kembali saya akan bacakan ayat ini untuk memberikan kepada saudara keyakinan yang lebih. Dia telah mati, saudaraku, memikul dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, perhatikan, ini kalimat pasif, saudara. Kita dibenarkan oleh Allah. Jadi nggak bisa benar sendiri. Harus ada pihak lain yang membenarkan kita, yaitu Allah lewat pengorbanan Kristus. Kita dibenarkan. Puji Tuhan. Pada malam hari ini saya bisa melayani Tuhan. Saya bisa menjadi hamba Tuhan, bukan karena saya. Karena saya dilayakkan dan dibenarkan oleh pengorbanan Kristus. Kalau Anda membaca Alkitab, pada waktu Yesus mati di salib, itu tirai bait Allah yang menghubungkan ruang maha suci dengan ruang suci dan lain-lainnya, itu terbelah menjadi dua. Sejak kematian Kristus, the way of salvation, jalan keselamatan itu sudah tersedia. Dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan dosa oleh karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Itu sebabnya Alkitab mengajar, Tuhan Yesus mengajar, kalau kamu berdoa kepada Bapa, berdoalah di dalam namaku. Nama yang bisa menjembatani surga dengan dunia. Saudara yang terkasih, kita dibenarkan oleh korban Kristus. Kita layak memuji Tuhan, kita layak menghadap Tuhan bukan karena kita. Adam dan Hawa saja diusir dari teman Firdaus karena tidak bisa memenuhi standar kekudusan Allah. Mereka harus pergi. Tapi kata ayat ini, oleh dia kita dibenarkan. Dalam tulisan yang lain, kalau nggak salah dalam surat Ibrani, dengan penuh keberanian kita menghadap tata Allah. Bukan keberanian kita, karena kita dibenarkan oleh darah Kristus. Puji nama Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini saya mengajak Anda sekalian yang sedang menyimak pemberitaan firman yang berhubungan dengan kematian Kristus di atas salib. Saudaraku, pada zaman itu orang yang mati dihukum mati di atas salib itu dianggap orang yang paling terkutuk. Itu sebab Tuhan Yesus pada waktu dia disalib, salibnya di tengah-tengah, di kiri dan kanan penyamun. Mungkin penyamun kelas berat, high class. Yesus disamakan, saudaraku. Tapi luar biasa terjadi. Pada waktu Yesus disalib, kiri kanannya dua penyamun. Karena memang layak mereka patut dihukum karena kejahatannya. Tapi Kristus tidak. Maka terjadi dialog. Pada waktu Yesus disalib di Bukit Tengkorak, salib Yesus di tengah, di kiri kanannya ada dua penyamun. Ini mewakili hidup manusia. Yang satu berkata dengan mencemooh kepada Tuhan, dengan melecehkan berkata, kalau engkau anak Allah, turun dari salib, selamatkan dirimu dan aku juga. Untuk itu Tuhan Yesus tidak berkomentar. Ini bukan pengakuan, ini menantang namanya. Kalau anak Allah, turunkan dirimu dan selamatkan aku, maka aku akan percaya. Tuhan tidak memberikan komen
terhadap orang ini. Tapi yang kedua berkata, Anda bisa baca dalam Alkitab, ya Yesus, kalau hari ini engkau dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Ini namanya kerendahan hati, kesadaran orang tentang dosa. Kalau engkau hari ini dalam kerajaanmu, ingatlah akan aku. Saudaraku, dan Tuhan memberi komentar apa? Hari ini aku dan kamu di dalam Firdaus. Tadi saya bilang, dua penyambung di kiri kanan ini mewakili manusia, bisa menolak dan bisa menerima. Berbagailah orang yang menerima karya pengorbanan Kristus. Saudaraku, ada pepatah berkata, ada banyak jalan ke Roma, tapi itu ke surga there is only one way. Ini kata Alkitab. Saya akan bacakan sebuah ayat. Kalau bertanyakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Ayat ini luar biasa, memberikan peneguhan. Kisah 4 ayat 12. Saudara-saudaraku, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa di dalam Kristuslah keselamatan itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit cuma satu. Kolong tempat tidur banyak, kolong rumah banyak, tapi kolong langit cuma satu. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan tidak di dalam nama lain. Puji Tuhan, saya dan saudara dibenarkan di hadapan Allah karena korban Kristus. Dia yang sudah berikan rekonsiliasi, pendamaian. Kita yang sudah terpisah karena dosa, kita sekarang punya saudara hubungan lagi dengan Bapa di surga. Haleluya. Saudara-saudaraku, seharusnya kitalah yang terkutuk oleh karena dosa. Tapi Galatia 3:13 berkata, justru kutuk ditanggung oleh Kristus. Luar biasa. Setiap orang percaya harus mengerti. Saudara, kalau orang sudah mengerti kasih Tuhan, cinta Tuhan, dia akan menjadi orang yang apa, saudaraku, mempunyai rasa syukur kepada Tuhan. Akan punya faithfulness, kesetiaan, obedience, ketaatan kepada Tuhan. Sebab dia sungguh mengasihi kita. Sampai di atas kayu salib dia berkata, sudah selesai. It is finished. Galatia 3:13. Kita akan baca. Luar biasa ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Tuntutan dosa maksudnya. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Kristus telah dijadikan kutuk karena kita. Sebab pada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara-saudara, Kristus telah menggantikan kedudukan kita yang terkutuk karena dosa, dan dia sudah pikul semua. Dan tadi Alkitab berkata, dia yang tidak mengenal dosa sudah dijadikan dosa, supaya oleh dia, karena dia, kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bila umat Tuhan yang sedang menyimak pemberitaan firman dimanapun saudara berada, saudaraku, hendaklah kita mengerti betapa besar kasih Tuhan. Luar biasa. Itu lagu yang sering dinyanyikan baik di dalam negeri luar negeri, Amazing Grace, anugerah yang menakjubkan. Karena saking besarnya anugerah Tuhan, tidak bisa dianalisa oleh pikiran kita yang begitu kecil, begitu kerdil. Amazing Grace, Tuhan yang begitu besar, Allah yang begitu besar, datang menyelamatkan saya dan saudara. Kiranya dalam memperingati hari kematian Kristus pada tahun 2021 ini, mari saudara kita lebih mengerti kalau dia sudah berikan dirinya di atas salib, betapa besar kasihnya kepada kita, betapa besar kuasanya yang disediakan bagi kita. Ada satu ayat saya akan sampaikan pada malam hari ini sebelum saya mengakhiri khotbah saya. Saya akan mengajak saudara akan membaca dari firman Tuhan dari
Efesus 2, 13, 14. Efesus 2, 13, 14. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh karena dosa. Dan saya katakan karena dosa manusia tidak bisa memenuhi standar kekudusan Tuhan, lalu jadi jauh. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Luar biasa. Dulu saya sudah jauh dari Tuhan karena dosa, karena pembangkangan nenek moyang kita di Taman Firdaus, ketidaktaatan. Tadi dikatakan dalam manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah, semua telah berbuat dosa. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa sebagai hamba Tuhan, biarlah momen tahun ini di mana kita masih dapat mengingat Jumat Agung, korban Kristus yang pernah Dia lakukan. Mari saudara, kita akan introspeksi, bertanya kepada diri kita masing-masing. Masihkah kita dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya? Jadikan momen ini saudara, Anda lebih dekat dan lebih mengasihi Tuhan, karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur malam ini diberikan waktu kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan firman ini. Saudaraku, banyak orang mungkin sudah menjadi lupa tentang korban Kristus yang besar. Rasul Paulus dalam surat Korintus berkata, tidak ada lain yang aku ingin ketahui kecuali Yesus yang tersalib. Itulah yang Paulus pernah ucapkan. Tidak ada lain yang aku ingin ketahui kecuali the crucified Christ, Kristus yang tersalib. Bagi Paulus, penyaliban Kristus itu bermakna luar biasa. Demikian pula ada bagi saya dan saudara. Haleluya, kita dibentangkan oleh korban Kristus. Kiranya momen Jumat Agung ini, pada waktu video ini di-share di Indonesia atau sampai negara lain, saya berdoa urapan Tuhan menyertai khotbah ini dan menyentuh setiap hati, dan orang makin mengasihi Tuhan. Saudaraku, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Sampai di atas salib, Tuhan berkata sebagai tanda kesetiaannya, sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Karyanya dia selesai sampai tuntas di atas salib. Haleluya. Kita yang dulu jauh sekarang dekat. Dan saya berdoa pada momen peristiwa kematian Tuhan di tahun 2020, banyak orang yang makin dekat kepada Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19, banyak orang yang makin melekat kepada Tuhan, mengalami kasih Kristus, kehadiran Kristus dalam hidup kita, keluarga kita, pribadi kita, dimanapun kita berada. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, kiranya renungan firman ini akan menggugah kita kembali, merefresh, menyegarkan kita kembali. Mungkin sudah mulai goyah iman oleh karena situasi kondisi, mulai sudah kehilangan kasih yang mula-mula, yang sudah mulai mundur teratur dengan satu macam alasan lewat momen, dan mengingat kembali perkataan Tuhan di atas salib, sudah selesai. Kasihnya sudah ditunjukkan yang paling sempurna kepada saudara. Sekarang apa jawaban saudara, sikap saudara? Saudara-saudara, tanggapilah kasih Tuhan, kasih yang sempurna. Tadi kita sudah membaca, di kalau langit tidak ada nama lain yang di dalamnya orang bisa diselamatkan. Only in the name of Jesus, the Savior Jerusalem. Kiranya Tuhan yang memberkati kita untuk mengisi, jadi gerakan Tuhan untuk mengisi situasi hari-hari orang memperingati kematian Kristus dengan khotbah. Dan saya berdoa khotbah ini akan memberkati saudara.
di mana saudara berada. Baik saudara yang terkasih, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kita berdoa. Dimanapun saudara yang sedang menyimak khotbah ini disampaikan, kita berdoa. Dan saya percaya jamahan Tuhan, kasih Tuhan, kuasa Tuhan akan mengalir dalam setiap pribadi, keluargamu, di mana engkau berada. Mari kita berdoa akhir dari khotbah ini. Bapa surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kesempatan yang ada, yang tersedia, yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami mendengar renungan singkat firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan tidak akan terbuang dengan sia-sia. Roh Kudus akan ikut campur serta di dalam pemberitaan firman, mengurapi, menyertai. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pada malam hari ini, kami percaya semua orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita.